Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Tentunya bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya. Bersama saya Elisa Purba dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Senin 16 Januari 2023. Pemirsa, berita pertama pada pagi hari ini datang dari pimpinan DPR RI yang mendorong percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. DPR RI berharap selain soal perlindungan, jaminan pekerjaan serta jaminan kesehatan, juga diperlukan adanya pelatihan-pelatihan bagi PRT sehingga para PRT lebih memahami mengenai tugas dan tanggung jawabnya pekerjaannya. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menerima audiensi perwakilan dari pekerja rumah tangga di Gedung Nusantara 3 DPR RI. Perwakilan pekerja rumah tangga mendorong kembali RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sempat tertunda selama 15 tahun. Isu kemanusiaan dan kekerasan terhadap asisten rumah tangga menjadi dasar urgensi pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Oleh karena itu, Muhaimin Iskandar mendorong RUU PPRT mendapat prioritas percepatan pengesahan hingga menjadi undang-undang. Setahun saya saksikan, terutama akhir-akhir ini mencuat karena eksploitasi, penyiksaan, dan berbagai kasus kekerasan serta tidak terpenuhinya hak-hak PRT terjadi masif di mana-mana, terutama di ibu kota. Oleh karena itu, saya sangat berharap mari kita semua fraksi dan pemerintah supaya memprioritaskan RUU PRT ini demi kemanusiaan kita, harkat martabat warga bangsa kita dan masa depan anak turun cucu kita yang masih belum beruntung. Oleh karena itu mari kita bahu-membahu sukseskan, sahkan dan kita jadikan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Lebih lanjut, Muhaimin juga menjelaskan setiap pekerjaan di Indonesia sudah semestinya diatur sebaik mungkin. Tujuannya agar hak dan kewajiban dapat berjalan seimbang, sehingga pekerja dapat menerima upah dan perlakuan yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Nurbani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. DPR RI berharap penerbitan Perpu Cipta Kerja dapat mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik. Perpu Cipta Kerja juga diharapkan dapat berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Selain turut memberikan kepastian hukum, juga dapat mendukung dunia usaha menjadi semakin kondusif. Badan Legislasi DPR RI menilai Perpu Cipta Kerja dibutuhkan untuk melakukan penyempurnaan substansi terkait ketenagakerjaan dalam persiapan menghadapi resesi ekonomi global. Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio menyampaikan, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditujukan untuk menyempurnakan beberapa peraturan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker. Perpu tersebut akan menyempurnakan beberapa pasal terkait ketenagakerjaan dan peraturan sertifikasi halal. Firman Subagio menilai Perpu Cipta Kerja perlu ditetapkan sebagai bekal menghadapi potensi resesi ekonomi dunia dan memperkuat perkembangan perekonomian nasional. Sudah ada warning daripada World Bank dan IMF, 2/3 negara-negara dari belahan dunia ini sudah terancam adanya krisis ekonomi, sehingga Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya besar dan punya potensi yang sangat luar biasa, maka Perpu ini menjadi sebuah kebutuhan besar dalam rangka untuk menjaga perekonomian nasional. Firman Subagio menambahkan, Perpu Ciptaker juga mengatur regulasi outsourcing yang diharapkan dapat meningkatkan peluang pendapatan bagi masyarakat. Kan jam kerja itu kan pagi sampai sore, jam 4 malam, kamu bisa kerja secara online. Ini konsekuensi daripada teknologi. Nah, kamu malam bisa kerja online, menjadi salesman atau sales apa barang-barang produk dari perusahaan tertentu, itu kan akan menambah income. Karena kemarin belum ada regulasinya, maka itu diatur dalam regulasi. Jadi akhirnya bang, seseorang itu akan mendapatkan peluang sebesar-besarnya untuk mendapatkan income. Ferdian dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendorong resolusi tentang penguatan kerjasama multilateral sektor pariwisata guna membangkitkan perekonomian masyarakat di kawasan Asia pasca pandemi COVID-19. Dan informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh, ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, BKSAP DPR RI menilai pariwisata menjadi salah satu sektor yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Keterpurukan ini mempengaruhi perekonomian di kawasan Asia tentunya pemirsa, dan juga guna meningkatkan kesejahteraan serta pemulihan ekonomi masyarakat dalam sidang ASEAN Parliamentary Assembly atau APA. BKSAP DPR RI berharap adanya kerjasama multilateral dalam sektor pariwisata. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendorong resolusi tentang penguatan kerjasama multilateral sektor pariwisata guna membangkitkan perekonomian masyarakat di kawasan Asia pasca pandemi COVID-19. Dalam sidang ASEAN Parliamentary Assembly atau APA ke-13 di kota Antalya, Turki, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana menilai banyak negara di kawasan Asia yang mengandalkan sektor pariwisata terpuruk akibat pandemi COVID-19 termasuk Indonesia. Baik tenaga kerja maupun pendapatan daerah wisata menurun drastis selama periode tersebut. Untuk itu, Putu mendorong komitmen kerjasama multilateral dalam upaya mendukung pemulihan sektor pariwisata dan perekonomian negara-negara Asia. Kita mendorong berbagai kerjasama antar parlemen di kawasan Asia untuk terus meningkatkan kerjasama. Pertama, kerjasama ekonomi agar bisa kembali meningkatkan perekonomian masing-masing negara, masyarakatnya juga mulai mendapatkan manfaat peningkatan kerjasama ekonomi. Yang kedua juga people to people connection, bagaimana hubungan tourism, pariwisata yang memang selama ini terhalang karena pandemi COVID-19. Sekarang kita dorong kembali, karena apa? Karena kawasan Asia ini menjadi sangat penting dan menjadi market yang cukup potensial untuk kita tingkatkan kerjasama dalam bidang pariwisata. Putu berpendapat, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di kawasan Asia, resolusi tentang pemulihan ekonomi pasca pandemi harus menjadi prioritas dalam sidang APA kali ini. Dari Antalya, Turki, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan.
DPR RI menilai perlunya penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM guna mengantisipasi ancaman resesi global yang diperkirakan akan datang pada tahun 2023 ini. Kekuatan sektor UMKM telah teruji dan mampu membuktikan eksistensinya saat badai krisis moneter menimpa Indonesia pada 1998 lalu. DPR RI meminta pemerintah serta pihak terkait untuk membuat kebijakan serta program peningkatan serta pemberdayaan UMKM. DPR RI mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan peran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk menjaga perekonomian nasional dari ancaman resesi. Ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi menegaskan, prediksi Bank Dunia terkait pertumbuhan positif ekonomi Indonesia tidak menjamin Indonesia terlepas dari jurang resesi. Oleh karena itu, agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat bertahan di tengah resesi global, Baidowi mendorong pemerintah untuk menggerakkan dan memperkuat UMKM dengan memaksimalkan subsidi kredit usaha rakyat atau KUR melalui bank-bank milik negara. Antisipasi dini itu yang perlu dilakukan. Salah satunya bagaimana membuat daya tahan dari UMKM itu bisa tercapai, bisa terwujud gitu. APBN kita itu sudah memberikan kelonggaran terkait dengan relaksasi keuangan bagi pelaku UMKM, yakni melalui KUR gitu. Anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi mendorong pemerintah melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku UMKM agar mampu menciptakan terobosan terkait jenis produk dan cara pemasaran. Saya kalau melihat dari perbankan ini sudah sangat optimal untuk pemberian KUR kepada masyarakat. Nah, ini tinggal bimbingan UMKM untuk produk apa yang bisa dibuat dan bagaimana cara memasarkannya ini yang harus terus kita lakukan, mencari terobosan-terobosan baru. Terkait kekhawatiran perbankan akan terjadinya NPL, Hilmi meminta perbankan untuk hati-hati dalam menyalurkan KUR dengan melakukan asesmen secara teliti. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. DPR RI menilai sektor pangan menjadi salah satu sektor yang mampu menjadi kunci menghadapi terpaan krisis global. Ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional, sehingga diperlukan peningkatan ketahanan pangan guna mewujudkan pangan yang berdaulat dan juga mandiri. DPR RI juga mendorong pemerintah upaya ketahanan pangan melalui berbagai bauran strategi dan juga kebijakan. DPR RI mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus kepada sektor pertanian, baik dari segi kebijakan dan anggaran, khususnya kebijakan ekspor-impor dalam rangka mengantisipasi terjadinya resesi global. Anggota Komisi 4 DPR RI Ibnu Multazam menilai sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor yang cukup kuat dan dapat bertahan dari serangan resesi. Hal tersebut dikarenakan sistem pertanian di Indonesia saat ini yang bersifat padat karya. Untuk itu, Ibnu Multazam mendorong pemerintah dapat lebih totalitas dalam mendukung sektor pertanian, khususnya perihal dukungan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada petani. Perhatian pemerintah itu jangan tanggung-tanggung kepada sektor pertanian itu. Sehingga nanti kalau terjadi betul-betul resesi itu ada semacam bantalan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian ini bisa mensuplai kebutuhan pangan, kebutuhan yang lain-lain itu mereka sudah kuat. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mendorong pemerintah untuk memperkuat ekspor dan menekan impor khususnya di sektor pertanian. Menurutnya, impor yang tidak terkendali akan berdampak pada turunnya nilai tukar petani dan tertekannya sektor produksi, terlebih dalam kondisi resesi global yang harus diantisipasi. Justru karena impor ini malah tertekan. Harganya semakin tertekan, petani juga panen tidak bisa mendapatkan benefit, daya belinya semakin turun karena tertekan oleh impor. Nah, situasi ini kan mempersulit terhadap kemampuan daya beli petani. Nilai tukar petaninya semakin turun. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 14 Februari 2022 yang lalu telah meluncurkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024. Pemungutan suaranya sendiri akan digelar 24 bulan setelah peluncuran, yakni pada 14 Februari 2024 mendatang. Dengan peluncuran tersebut, tahapan pemilu 2024 sesungguhnya sudah berjalan. Nah pemirsa, seperti apa nih dan sudah sampai sejauh mana persiapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024?
Kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali di TVR 09, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2024 telah disepakati melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 3 tahun 2022. Sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 pasal 2, pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan asas yang bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Nah pemirsa, di sini DPR RI menekankan mengenai akurasi dan pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 untuk dilakukan secara akuntabel. Pemerintah bersama penyelenggara pemilu harus memastikan kemudahan masyarakat untuk dapat mengakses data pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya. Namun sementara itu, pimpinan DPR RI menyoroti usulan perubahan sistem pemilu yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemilu 2024, yaitu dari sistem proporsional terbuka kembali menjadi sistem proporsional tertutup. Usulan tersebut saat ini tengah diajukan oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Satu tahun lagi, pemilu dan pilkada serentak 2024 dilaksanakan. Tahun ini merupakan saatnya memperkuat konsolidasi bagi seluruh komponen penyelenggara pemilu menuju pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Komisi 2 DPR RI mendorong KPU dan Bawaslu mempersiapkan seluruh tahapan pemilu dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini dan berharap pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar, aman, terkendali. Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan adalah persoalan data pemilih tetap atau DPT. KPU harus melakukan pemutakhiran DPT sebagai fondasi pelaksanaan pemilu. Anggota Komisi 2 DPR RI Arsya Juliandi Rahman meminta KPU bekerja secara optimal agar data yang diperoleh akurat dan aktual. Segera dan perlu kita laksanakan yaitu pencocokan daftar data pemilih yang sudah ada di KPU. Tentu kita akan tahu persis data yang ada dengan yang aktual nantinya. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Dian Istiqomah menjelaskan
pemekaran wilayah yang terbentuk baru-baru ini akan berpengaruh pada jumlah kursi dan jumlah daerah pemilihan. Kadang berita yang di luar ini agak aneh juga yang saya dengar. Wah, itu permainan politik dan lain-lain. Bukan seperti itu. Itu sebenarnya ada hitungannya. Ketika jumlah populasi di suatu tempat itu bertambah, otomatis mereka ada pemekaran. Karena adanya pemekaran, otomatis bertambahlah jumlah dapil. Baru-baru ini muncul permohonan judicial review atau uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan uji materi ini pun menjadi pro dan kontra di kalangan publik, khususnya terkait sistem proporsional yang digunakan. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro meminta KPU tidak masuk ke ranah politik untuk mencegah kegaduhan di masyarakat. Ia berharap KPU fokus terhadap fungsinya, yaitu sebagai penyelenggara pemilu. Teman-teman komisioner yang lain sudah bekerja dengan maksimal. Teman-teman komisioner yang ada di daerah sudah melalui proses tahapan. Rekrutmen PPK, rekrutmen PPS bahkan saat ini sedang dilaksanakan. Ini pun juga sudah melalui proses tahapan dan kesepakatan sebagaimana ditetapkan pemerintah bersama-sama dengan DPR dalam hal ini Komisi 2. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal menyampaikan pandangannya terkait sistem proporsional tertutup yang dikhawatirkan bisa menurunkan minat masyarakat terhadap politik. Mau menyeberang masuk ke partai politik. Kenapa? Di dalam proporsional tertutup itu diberlakukan penetapan calon anggota DPR RI, calon anggota partai lainnya, itu tergantung pada partai. Nah, kalau nomor urut kecil mereka tidak akan peroleh, mana mungkin mereka mau masuk ke partai, karena semata-mata orang-orang di partai itu saja yang akan duduk di nomor urut itu. Nah, dalam kesimpulan rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP baru-baru ini, Komisi 2 DPR RI mendorong seluruh pihak untuk tetap melaksanakan pemilu dan pilkada serentak 2024 berdasarkan sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi undang-undang tersebut. Sesuai dengan undang-undang, KPU adalah lembaga pelaksana dalam menjalankan teknis penyelenggaraan pemilu. Atas dasar tersebut, Komisi 2 DPR RI mengingatkan KPU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dalam setiap tahapan pemilu. Komisi 2 DPR RI juga menekankan kembali agar KPU, Bawaslu, dan DKPP menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, dan profesional untuk suksesnya pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Alfat tahu Belitung dong pasti ya? Tahu El, kalau ngomongin tentang Belitung itu yang keinget Laskar Pelangi. Betul, pemirsa juga pasti tahu dong siapa yang nggak kenal dengan Belitung, dan tentunya ini mengingatkan kita dengan film Laskar Pelangi ya Alfat ya, yang memiliki pantai dengan batu-batuan yang beragam. Tentunya juga ada beragam fenomena geologis serta keragaman budaya dan hayati yang tentunya membuat Belitung ini menjadi salah satu geopark nasional. Nah pemirsa, sesaat lagi kita akan ajak berjalan-jalan nih ke negeri Laskar Pelangi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata.
Tan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Nah, Alfat juga pemirsa, tadi kita sudah membahas terkait dengan adanya Pulau Belitung ini yang merupakan hal utama yang terbesit di pikiran kita, pastilah film Laskar Pelangi. Nah, film karya Andrea Hirata ini berhasil menceritakan kisah pertemanan dan mengejar impian, sekaligus menunjukkan tentunya indahnya alam Belitung. Tapi emang sih ya Lisa, kalau kita nonton Laskar Pelangi, terus kita ke Belitung tuh memang kayak wah, memang dapat banget gitu suasananya ya. Dan pemirsa, tak salah jika Belitung patut menjadi salah satu tempat yang wajib masuk ke daftar list destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Indonesia. Tentunya ada juga itu replika dari Sekolah Laskar Pelangi ya. Dan juga bagaimana batu-batu andesit yang ada di Belitung. Nah pemirsa, berikut informasi lengkapnya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, siapa sih di sini yang tidak tahu film Laskar Pelangi? Film yang diangkat dari sebuah novel karya Andrea Hirata ini pasti sudah banyak yang tahu dan nonton filmnya dong. Sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk bernostalgia dan melihat langsung salah satu lokasi syuting pembuatan filmnya. Yuk langsung saja kita jalan-jalan. Destinasi pertama adalah Pantai Tanjung Tinggi. Berkunjung ke Belitung tak lengkap rasanya jika tidak ke Pantai Tanjung Tinggi. Berjarak 38 km dari kota Tanjung Pandan, perjalanan menuju Pantai Tanjung Tinggi memakan waktu tempuh sekitar 45 hingga 60 menit dari Bandara Hanan Judin. Pantai Tanjung Tinggi identik dengan batu granit besar di sekelilingnya. Nama Tanjung Tinggi sendiri berasal dari dua kata, yaitu Tanjung yang berarti semenanjung, dan tinggi berarti pantai yang memiliki bebatuan yang tinggi. Air laut jernih berwarna biru muda, pasir putih bertekstur lembut, dan ombak yang bergerak tenang membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di pantai ini. Destinasi berikutnya yang tidak boleh terlewatkan ketika berkunjung ke Belitung adalah replika Sekolah Dasar Muhammadiyah Gantong. Bangunan ini terbuat dari kayu beratapkan seng, terletak di tengah tanah lapang beralaskan pasir putih bekas galian timah. Di bagian depan bangunan ini terpampang tulisan SD Muhammadiyah Gantong. Ya, inilah replika SD Muhammadiyah Gantong yang pernah menjadi latar film yang diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selain tempat lokasi syuting film Laskar Pelangi, masih banyak lagi tempat yang asyik di Belitung yang wajib pemirsa kunjungi, seperti Pulau Lengkuas. Dari pulau-pulau yang ada di sekitar kawasan Pantai Tanjung Kelayang, mungkin Pulau Lengkuas yang menjadi primadonanya. Selain menjadi tujuan untuk snorkeling, di pulau ini juga terdapat mercusuar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Belitung. Mercusuar setinggi 8 lantai ini berdiri kokoh di tengah Pulau Lengkuas. Selain mercusuar, tempat snorkeling di Pulau Lengkuas juga wajib dicoba bagi pemirsa yang hobi menyusuri keindahan alam bawah laut.
Ikan-ikan cantik dengan aneka warna seperti terumbu karang yang indah menjadi sajian pemandangan yang ada di pulau ini. Lokasi berikutnya adalah Danau Kaolin. Sebelum populer sebagai destinasi wisata berkat novel Laskar Pelangi, Belitung lebih dikenal sebagai pusat penambangan timah. Sebagian besar persediaan timah di Indonesia dipasok dari Belitung. Namun tak hanya timah, bumi Belitung juga kaya dengan mineral kaolin. Terletak di desa Air Raya Tanjung Pandan, kubangan tersebut kemudian menjadi danau yang menarik wisatawan. Yang unik dari Danau Kaolin adalah airnya yang jernih berwarna biru muda yang dikelilingi daratan berwarna putih. Sungguh paduan warna yang menakjubkan untuk diabadikan dengan lensa kamera. Belitung tidak hanya menyuguhkan keindahan eksotis dari pantai pasir putihnya dengan airnya yang jernih. Tidak kalah dengan keindahan pesisirnya, Pulau Belitung juga masih menyimpan keindahan destinasi wisata lainnya seperti Bukit Batu Baginde yang sayang untuk dilewatkan. Bukit ini memberikan suguhan alam Belitung dari sisi yang berbeda. Baginde berasal dari kata baginda. Bukit ini diberi nama Bukit Batu Baginde karena batu ini adalah batu yang paling besar di seantero Belitung, sehingga masyarakat menamainya layaknya raja. Bukit Batu Baginde akan menyuguhkan perjalanan hiking ringan yang kemudian dilanjutkan dengan memanjat sebuah batu besar. Untuk menuju ke puncak, pemirsa harus berjuang. Pemirsa harus berjuang menaiki batuan-batuan adenilit yang menjulang tinggi. Perjalanan yang berat itu akan terbayarkan pada saat nanti pemirsa sudah mencapai puncak. Di sini, pemirsa dapat melihat keindahan dan kemegahan Belitung sejauh mata memandang. Masih ada lagi nih tempat wisata di Belitung yang tidak kalah menarik dari tempat-tempat tadi, yakni Pantai Serdang. Pantai ini berjarak sekitar 90 km dari kota Tanjung Pandan. Kalau bicara tentang pantai, di Indonesia kan banyak pantai-pantai yang indah juga. Lalu, apa sih yang menarik dari Pantai Serdang ini? Tidak seperti pantai lain dengan deretan pohon kelapa. Pantai Serdang dihiasi dengan pohon pinus yang indah berjejer dan teduh di sepanjang bibir pantai. Di sana juga banyak kapal nelayan beraneka warna yang membuat pantai satu ini menjadi tampak indah. Inilah yang menjadi daya tarik Pantai Serdang dibanding dengan pantai-pantai lain yang ada di Belitung. Gimana pemirsa TVR Parlemen? Banyak sekali ya destinasi wisata seru yang ada di Pulau Belitung ini. Rasanya tidak cukup waktu sehari untuk mengeksplor keindahan Belitung. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita jalan-jalan ke Belitung dan nikmati semua keindahannya. Sampai jumpa di episode jalan-jalan berikutnya. Nah, tadi itu ada Pantai Serdang, ada Pantai Tanjung Tinggi, ada Pulau Lengkuas. Banyak banget sebenarnya perlu diekspor di Belitung ini. Alfa, tertarik nggak buat ke Belitung ntar? Kalau aku pengen ke Belitung itu sebenarnya hanya pengen untuk berfoto di depan replika sekolah yang ada di Laskar Pelangi itu. Pencinta film Laskar Pelangi ya? Iya dong. Dan tentunya pemirsa pastikan ini masuk ke dalam salah satu destinasi wisata pemirsa, apalagi mengingat tahun ini ada banyak hari libur ya Alfat ya. Betul sekali Elisa. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 16 Januari 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ada Komisi 3 yang akan mengadakan rapat kerja dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang akan membahas mengenai evaluasi kinerja dan capaian LPSK tahun 2022, juga rencana kerja di tahun 2023, program prioritas dan strategi dalam pencapaiannya beserta DIPA tahun 2023. Dan pemirsa, pada sore hari pada pukul 15.30 Komisi 2 akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri ATR dan juga BPN. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada.
Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan ada rekan saya. Saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.